Oke, kita lanjutin teman-teman. Pada tebal pada ikan itu, ya, pada ikan lele khususnya, kalau pada tebal, apakah selalu ikannya menjadi kuntet? Enggak, teman-teman. Enggak selalu, karena aku udah pernah membuktikannya, teman-teman. Videonya udah lama banget. Nah, itu simpelnya kayak gini. Kalau misalkan teman-teman punya kolam, ya, ikannya misalkan cuma 1 meter ya, teman-teman isi 100 dibandingkan dengan kolam panjangnya juga cuma 1 meter ya, ikannya 1000. Maka kalau dibiarin atau kita cuma kasih makan doang tanpa manajemen air, pertumbuhan yang ikan 1000 itu akan rucah, kuntet, nggak maksimal, bahkan bisa bangkrut. Itu kenapa teman-teman? Karena semakin banyak ikan, maka semakin banyak kotoran, sedangkan medianya itu terbatas, media hidupnya. Yang terjadi adalah pH turun. Kalau pH udah turun teman-teman, pertumbuhan ikan akan lambat, kemudian banyak jamur dan parasit dan sebagainya. Dan itu bisa selain menghambat pertumbuhan ikan, itu juga bisa menjadi penyakit. Nah, di situ teman-teman jadinya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pada tebar ya, terus ngasih pakannya juga jos, jadi nggak pernah telat, nggak pernah ditakar, pokoknya terus menerus, dan manajemen airnya itu bagus ya, pH-nya dicek tetap 7, kotorannya hilang, airnya sampai bening, ikan nggak akan kanibal, pertumbuhan akan tetap jos. Silahkan buktikan sendiri. Jadi air tetap nggojok teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman pada tebal, jangan cuma ngandelin aerator. Aerator memang bisa menaikkan pH dan cahaya matahari juga bisa menaikkan pH. Tapi kalau untuk pada tebal terlalu berat bagi aerator dan cahaya matahari itu untuk menaikkan pH teman-teman. Untuk mengcover atau kerugian efek negatif dari kotoran ikan itu berat banget teman-teman, karena cahaya matahari itu cuma ada di 8 jam aja kan dalam 24 jam satu hari itu kan, sedangkan yang 16 jam gimana gitu, jadi cuma 33% aja durasi ininya. Tapi kalau teman-teman punya sumber air melimpah dan itu terus digojok terus menerus teman-teman, sehingga airnya terjaga, pH-nya tetap 7, entah itu warnanya apa nggak peduli, kalau pH-nya tetap 7 netral, ikan pasti nyaman, nggak akan gantung meskipun dalam 1 meter kubik air itu diisi ikan 1000, pertumbuhannya aku yakin tetap bagus teman-teman. Dan kelebihannya tentu akan menjadi sangat hemat tempat, tetapi listriknya teman-teman menjadi naik. Tapi kalau teman-teman itu misalkan ya memperhitungkan antara beli lahan yang luas nih, katakanlah ya beli lahan sama beli listrik ya, itu kalau menurut aku lebih hematan beli listrik. Karena kalau beli listrik jadi kan untuk di itu kan masuk ke modal 3 bulan budidaya ikan lele ya kan, itu kan dalam 3 bulan balik lagi ya kan, maksudnya udah di cover sama keuntungannya itu tadi loh. Kalau teman-teman beli tanah biar bisa budidaya ikan lele ya, beli tanah itu berapa tahun lagi bisa ngembaliin uangnya teman-teman. Tapi kalau bisa seperti itu beli tanah ya, hasil akhirnya teman-teman punya tanah, jadi semuanya ada plus minusnya. Jadi aku nggak membela pada tebak atau ini, tergantung kemampuannya teman-teman terlebih dahulu.